Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Indra Anggraini dari kelas F Akuntansi semester 5. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari ujian akhir semester dari mata kuliah Akuntansi Perpajakan yang diampu oleh Ibu Mulyani Mahmud SPD MSA. Nah, bisa kita lihat sendiri di sini ada 4 file dalam skema video. Jadi ada 4 soal yang akan saya jawab dalam video kali ini. Baik, langsung saja kita ke soal yang pertama. Soal yang pertama, merekonsiliasi laporan keuangan komersial menjadi laporan keuangan fiskal akan menimbulkan koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Jelaskan kedua jenis koreksi fiskal tersebut dan beri contoh masing-masing. Baik, kita langsung saja ke jawabannya. Di sini ada penjelasan koreksi positif dan koreksi negatif. Koreksi positif biasanya dilakukan akibat adanya yang pertama, beban yang tidak diakui oleh pajak atau non-deductible expense menurut pasal 9 ayat 1 UU PPH. Kemudian penyusutan komersial lebih besar dari penyusutan fiskal. Yang ketiga, amortisasi komersial lebih besar dari amortisasi fiskal. Yang terakhir, penyesuaian fiskal positif lainnya. Nah, untuk koreksi negatif, ini terjadi apabila laba menurut fiskal berkurang. Biasanya dilakukan akibat adanya hal-hal berikut. Yang pertama, ada penghasilan yang tidak termasuk objek pajak menurut pasal 4 ayat 3 UU PPH. Kemudian penghasilan yang dikenakan PPH bersifat final pasal 4 ayat 2 UU PPH. Kemudian penyusutan komersial lebih kecil daripada penyusutan fiskal. Kemudian amortisasi komersial lebih kecil daripada amortisasi fiskal, penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya, yang terakhir penyesuaian fiskal negatif lainnya. Kemudian kita lanjut, tadi kan di koreksi positif dijelaskan ada beban yang tidak diakui oleh pajak. Nah, beban yang tidak diakui oleh pajak, pasal 9 ayat 1 UU PPH ini adalah pertama, pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun. Kemudian yang kedua, biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota. Yang ketiga, premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi. Kemudian yang keempat, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan. Selanjutnya, jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Selanjutnya, harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan. Kemudian ada biaya PPH, kemudian biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya. Selanjutnya, gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham. Yang terakhir, sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan. Kemudian selanjutnya di koreksi negatif tadi ada penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Nah, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak pasal 4 ayat 3 UU PPH yang pertama itu ada bantuan atau sumbangan, warisan, harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan. Kemudian yang keempat, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah. Selanjutnya, pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. Kemudian, dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas. Selanjutnya, iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan. Kemudian, penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun. Selanjutnya, bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer. Selanjutnya, penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura. Selanjutnya, beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu. Kemudian, sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan atau bidang penelitian dan pengembangan. Yang terakhir, bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh BPJS kepada wajib pajak tertentu. Nah, selanjutnya di perintah soal
diminta untuk menyebutkan contoh-contoh dari koreksi fiskal. Jadi ini contoh koreksi fiskal, ada koreksi positif dan koreksi negatif. Contoh yang pertama untuk koreksi positif yaitu penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan. Yang kedua, harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan. Yang ketiga, jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. Nah, selanjutnya contoh koreksi dari negatif. Koreksi negatif, yang pertama penghasilan hadiah atau undian, penghasilan transaksi saham, penghasilan transaksi pengalihan harta, penghasilan dari bunga deposito dan tabungan, yang terakhir penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. Kemudian untuk soal nomor 2, yaitu akibat koreksi fiskal dari laporan keuangan komersial menjadi laporan keuangan fiskal menyebabkan perbedaan antara laba komersial dengan laba fiskal. Perbedaan tersebut dikelompokkan menjadi beda tetap dan beda waktu. Jelaskan pengertian kedua jenis perbedaan tersebut dan berikan contoh masing-masing. Baik, jawabannya yang pertama beda tetap. Perbedaan yang bersifat sementara karena adanya ketidaksamaan waktu, pengakuan penghasilan, dan beban antara peraturan perpajakan dengan SAK atau standar akuntansi keuangan. Artinya, secara keseluruhan beban atau pendapatan akuntansi maupun perpajakan sebenarnya sama, tetapi berbeda alokasi setiap tahunnya. Beda waktu biasanya timbul karena perbedaan metode yang dipakai antara fiskal dengan akuntansi. Perbedaan metode yang dipakai antara fiskal dengan akuntansi dalam hal yang pertama, akrual dan realisasi, penyusutan dan amortisasi, penilaian persediaan, kompensasi kerugian fiskal. Nah, dalam beda tetap, di sini ada yang namanya waktu positif dan waktu negatif. Yang pertama, waktu positif, ini terjadi apabila pengakuan beban untuk akuntansi lebih lambat dari pengakuan beban untuk pajak atau penghasilan untuk tujuan pajak lebih lambat dari pengakuan penghasilan untuk tujuan akuntansi. Kemudian waktu negatif, jika ketentuan perpajakan mengakui beban lebih lambat dari pengakuan beban akuntansi komersial atau akuntansi mengakui penghasilan lebih lambat dari pengakuan penghasilan menurut ketentuan perpajakan. Kemudian lanjut, sekarang penjelasan untuk beda waktu. Jadi, beda waktu ini perbedaan yang terjadi karena aturan perpajakan menghitung laba fiskal berbeda dengan penghitungan laba menurut SAK tanpa ada koreksi di kemudian hari. Artinya, adanya penghasilan dan beban yang diakui menurut akuntansi namun tidak diakui menurut fiskal. Ataupun sebaliknya, beda tetap mengakibatkan laba atau rugi menurut akuntansi, laba sebelum pajak yang berada secara tetap dengan laba rugi menurut fiskal PHKP. Hal-hal yang menyebabkan beda permanen yaitu yang pertama, penghasilan yang telah dikenakan PPh bersifat final pasal 4 ayat 2 UU PPh, kemudian penghasilan yang bukan objek pajak pasal 4 ayat 3 UU PPh, kemudian pengeluaran yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha yaitu mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan serta pengeluaran yang sifat pemakaian penghasilan atau jumlahnya melebihi kewajaran pasal 9 ayat 1 UU PPh. Selanjutnya, beban yang digunakan untuk mendapatkan penghasilan yang bukan objek pajak dan penghasilan yang telah dikenakan PPh bersifat final. Kemudian, penggantian sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura. Yang terakhir, sanksi perpajakan. Nah, untuk beda waktu, di sini ada permanen positif dan permanen negatif. Permanen positif apabila ada laba akuntansi yang tidak diakui oleh ketentuan perpajakan dan pembebasan pajak. Kemudian permanen negatif, ini terjadi adanya pengeluaran sebagai beban laba akuntansi yang tidak diakui oleh ketentuan fiskal. Nah, sama dengan nomor 1, perintah dari nomor soal 2 juga diperintahkan untuk menyertakan contoh dari beda tetap dan beda waktu. Berikut contoh dari beda tetap. Yang pertama yaitu hibah yang tidak memenuhi pasal 4 ayat 3 huruf A UU nomor 36 tahun 2008.
Yang kedua, penghasilan tidak kena pajak untuk wajib pajak orang pribadi yang menyelenggarakan pembukuan. Nah, contoh untuk beda waktu, yang pertama selisih penyusutan komersial di atas penyusutan fiskal, selisih penyusutan komersial di bawah penyusutan fiskal, yang ketiga penyisihan kerugian piutang, yang keempat penyisihan kerugian persediaan, yang terakhir penyisihan pesangon. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 3, yaitu apabila laba akuntansi berbeda dengan laba fiskal, apakah perlu melakukan pembukuan ganda? Jelaskan upaya yang Anda harus lakukan agar perbedaan laba tersebut dapat dipahami oleh pemegang saham maupun oleh fiskus. Jawabannya, tidak perlu membuat pembukuan ganda. Menurut saya, upaya meminimalkan persepsi negatif atas perbedaan laba menurut PSAK dan fiskal dapat dilakukan dengan menerbitkan laporan keuangan tunggal untuk semua kepentingan. Dalam laporan keuangan tunggal tersebut tercantum satu jenis laba mewakili laba komersial dan laba fiskal. Dengan demikian, persepsi negatif tentang adanya kecurangan akuntansi dalam pelaporan keuangan dapat diminimalkan. Nah, kita bisa lihat sendiri di sini adalah rincian PT Berkah, kemudian ini keterangan tambahannya, jenis asetnya yaitu bangunan permanen tergolong dalam kelompok 1, penyusutan fiskalnya menggunakan metode garis lurus. Pertanyaannya, buatlah rekonsiliasi fiskal untuk PT Berkah sehingga diketahui penghasilan kena pajaknya. Nah, ini jawabannya untuk keterangan pertama yaitu penjualan. Menurut akuntansi 1.250.000 karena ini dalam ribuan jadi ini 1.250.000.000 ditulis sama dengan menurut fiskal karena penjualan diakui oleh fiskal juga. Kemudian persediaan awalnya itu 200 juta, menurut fiskal juga 200 juta karena diakui persediaannya. Kemudian pembeliannya 1 miliar dan menurut fiskal juga 1 miliar. Persediaan akhirnya itu 720 juta karena diakui oleh fiskal juga, jadi ditulis sama 720 juta. Nah, kemudian HPP-nya itu 480 juta, diakui oleh fiskal juga 480 juta. HPP ini kita dapat dari persediaan awal ditambah pembelian, kemudian dikurangi persediaan akhir, ini dapat HPP. Kemudian total penghasilan bruto usaha ini penjualan ini dikurangi dengan HPP. Ini dapat total penghasilan bruto usaha. Menurut akuntansi itu ada 770 juta karena diakui oleh fiskal juga, jadi dicatat sebanyak di laporan akuntansi. Nah, kemudian di sini ada beban usaha operasional. Di sini ada gaji. Yang pertama, gaji 50 juta ditulis dalam LK akuntansi itu 55 juta dan karena gaji diakui oleh fiskal juga jadi ditulis sama. Kemudian selanjutnya ada tunjangan transport karyawan. Di sini ada 45 juta menurut akuntansi ditulis sama dengan LK fiskal, laporan keuangan fiskal 45 juta. Kemudian beban makan kantor 6 juta. Menurut akuntansi, menurut fiskal juga 6 juta ditulis sama. Kemudian beban pengobatan ditanggung perusahaan. Ditulis menurut akuntansi yaitu 20 juta. Dalam beban pengobatan ditanggung perusahaan ini tidak diakui menurut fiskal, jadi dia dikoreksi positif karena tadi sudah dijelaskan di awal yaitu ada beban yang tidak diakui oleh pajak. Nah, beban pengobatan ditanggung perusahaan ini adalah salah satunya, jadi dia dikoreksi positif. Nah, ditulis dalam laporan keuangan fiskal dia 0 karena sudah dikurangi di sini, dikoreksi positif. Dia aturan ini berdasarkan pasal 9 ayat 1 UU PPH. Kemudian lanjut ke beban training karyawan, di sini 15 juta menurut akuntansi karena dia diakui menurut fiskal juga jadi ditulis sama. Dengan beban seragam satpam juga ditulis sama 12 juta. Kemudian beban sanksi administrasi pajak itu 10 juta. Tapi beban sanksi administrasi pajak ini menurut akuntansi ditulis tetap 10 juta. Nah, di laporan keuangan fiskal tidak diakui, maka dia dikoreksi positif sama seperti beban pengobatan tadi. Nah, kemudian ini aturannya yaitu berdasarkan pasal 9 ayat 1 UU PPH. Nah, beban bunga pinjamannya ada 7 juta dan diakui juga oleh fiskal jadi ditulis sama. Kemudian cadangan penghapusan piutang.
Nah, cadangan penghapusan piutangnya ini ada 5 juta. Tetapi karena tidak diakui oleh fiskal menurut pasal 9 ayat 1 UU PPH, jadi dia dikoreksi positif. Kemudian selanjutnya, beban jamuan tamu tanpa daftar nominatif ini sebesar 10 juta karena menurut akuntansi, tetapi menurut fiskal tidak diakui dalam aturan Surat Edaran 27/PJ22/1986. Jadi dia dikoreksi positif, otomatis di laporan keuangan fiskal dia nilainya 0. Kemudian lanjut, beban listrik dan telepon kantor itu senilai 24 juta. Ditulis sama dengan menurut fiskal di laporan keuangan fiskal 24 juta juga. Terus PBB, pajak bumi dan bangunan, dan bea materai itu sebesar 3 juta karena diakui oleh fiskal juga, jadi ditulis sama. Kemudian penyusutan aset tetap sebesar 40 juta. Nah, di menurut fiskal ini 35 juta berdasarkan pasal 11 UU PPH. Ini penyusutan aset tetapnya itu balik lagi ke para poin yang tadi, itu ada keterangan tambahan bahwa bangunan permanennya itu dia umur ekonomisnya tergolong di 20 tahun. Jadi 400 juta dibagi 20 tahun umur ekonomisnya, jadi dapat 20 juta per tahun. Nah, karena dia menggunakan metode garis lurus, jadi dia tergolong ke kelompok 1 yang umur ekonomisnya 4 tahun. Jadi 60 juta dibagi dengan 4 tahun karena umur ekonomisnya 4 tahun. Nah, sama dengan 15 juta. Nah, total penyusutannya itu kan 20 juta yang tadi di umur ekonomis yang 20 tahun. Nah, ditambah 15 juta dari umur ekonomis yang 4 tahun itu ada aset tetap yang tergolong dalam kelompok 1. Jadi dia totalnya 35 juta. Nah, dia dikoreksi positif, kan dia jadi minus 5 juta dari 400 juta itu. Nah, kemudian aturannya itu kita pakai di pasal 11 UU PPH. Jadi berdasarkan aturan ini dapatlah dari menurut fiskal 35 juta. Lanjut ke premi asuransi kebakaran pabrik, itu sebesar 10 juta ditulis dalam laporan akuntansi 10 juta dan diakui juga oleh laporan keuangan fiskal, jadi 10 juta juga. Kemudian bantuan untuk panitia hutri ada 5 juta. Nah, karena dia adalah pengecualian, jadi dia dikoreksi positif, jadi 5 juta. Nah, ditulis di laporan keuangan fiskal 0 karena berdasarkan pasal 9 ayat 1 UU PPH, bantuan untuk panitia ini tidak termasuk dalam laporan keuangan fiskal, jadi ditulisnya 0. Kemudian lanjut, sumbangan ke panti asuhan Amelia. Nah, di sini sumbangan PT Berkah itu menyumbang ke panti asuhan Amelia sebesar 8 juta. Karena sumbangan ini dia tidak termasuk dalam laporan fiskal berdasarkan pasal 9 ayat 1 UU PPH tadi sudah dijelaskan. Jadi dia dikurangi di sini, dikoreksi positif sebesar 8 juta yang sebesar menurut akuntansi. Jadi di menurut laporan keuangan fiskal dia nilainya 0. Nah, total beban usaha. Total beban usaha di sini dia 275 juta. Nah, ini adalah total dari semuanya, dari beban usaha ini sampai ke sumbangan ini. Ini 275 juta. Kalau menurut fiskal, karena tadi sudah dikurangi dan ada koreksi juga, jadi dari gaji sampai ke sumbangan panti asuhan ini sebesar 212 juta. Kemudian penghasilan neto dari usaha. Nah, ini. Penghasilan neto dari usaha ini sebesar 495 juta dan untuk menurut fiskal itu 558 juta. Nah, penghasilan neto dari usaha ini kita dapat dari total penghasilan bruto ini dikurangi dengan total beban usaha. Begitu pula dengan laporan keuangan fiskal. Nah, sekarang kita masuk ke penghasilan dari luar usaha. Jadi penghasilan dari luar usaha yang pertama itu ada sewa kendaraan box kepada FA Sejahtera setelah dipotong PPH. Nah, setelah dipotong PPH itu menurut akuntansi 9.800.000. Tapi untuk laporan keuangan fiskal dia yang di input di laporan keuangan fiskal itu sebesar sewa kendaraan yang belum dipotong dengan PPH. Yaitu sebesar 10 juta. Jadi karena dia sewa kendaraannya itu kena 2%, jadi 9.800.000
Jadi 10 juta menurut fiskal ini 10 juta dari 2% yaitu 200. Jadi ditulis di menurut akuntansi 9.800.000. Aturan ini berdasarkan pasal 4 ayat 1 UU PPH. Kemudian keuntungan selisih kurs. Di sini menurut akuntansi sebesar 5 juta karena diakui oleh fiskal juga jadi tidak perlu dikoreksi. Itu sebesar 5 juta juga. Kemudian penerimaan kembali PBB yang dibebankan yaitu sebesar 5 juta, menurut fiskal juga 5 juta. Jasa giro Bank Semesta itu sebesar 2 juta, tetapi menurut pasal 4 ayat 2 UU PPH, jasa giro ini adalah penghasilan dan tidak diakui dalam fiskal. Jadi dia dikoreksi negatif karena dia positif, karena dia penghasilan, karena dia jasa. Jadi kalau misalnya beban dia dikoreksi positif, kalau dia penghasilan dikoreksi negatif. Ini berdasarkan ini aturannya pasal 4 ayat 2 UU PPH. Kemudian lanjut ke penghasilan bunga deposito sebesar 1 juta. Menurut pasal 4 ayat 2 UU PPH dia tidak diakui oleh menurut aturan fiskal, laporan keuangan fiskal, maka dia dikoreksi positif karena dia penghasilan. Dia dikoreksi negatif karena dia penghasilan. Kemudian laba neto penjualan dari Malaysia ini sama 200 juta, di menurut fiskal juga 200 juta. Nah, total penghasilan luar usaha ini dijumlahkan. Jadi dia dijumlahkan ini semuanya ada 222.800.000 untuk fiskal itu 220 juta. Kemudian laba neto sebelum pajak ini 717.800.000 untuk akuntansi dan untuk fiskal 778 juta. Ini kita dapat dari neto dikurangi penghasilan luar usaha. Jadi penghasilan neto dikurangi penghasilan luar usaha.